Setelah Perang Dunia usai, Belanda mengalami kesulitan dalam membangun kembali ekonominya. Apalagi wilayah jajahannya di Hindia Belanda terus-menerus memberontak dan memproklamirkan kemerdekaannya, sehingga membuat pemasukan Belanda terus berkurang. Karena hal inilah, Belanda memutar otak dan mulai mencari kekayaan sumber daya alam di negaranya. Demi mencari ladang minyak, sumber pertama pun dibor di sini pada tahun 1952. Sayangnya bukan minyak yang mereka temukan, melainkan gas dengan jumlah yang tak seberapa. Penemuan ini awalnya membuat kecewa Belanda. Namun setelah beberapa kali penggalian, ternyata ladang gas yang mereka temukan ini adalah ladang gas raksasa yang merupakan terbesar di Eropa dan nomor 10 terbesar di dunia pada saat itu. Dari ladang gas ini, ekonomi Belanda pun mulai melejit. Tidak seperti negara-negara lain yang menguras sampai habis-habisan cadangan gas dan minyaknya, Belanda justru mengumumkan akan menutup selamanya harta karunnya ini pada Oktober 2024. Geolovers, sebelum lanjut, yuk like dulu videonya dan subscribe channel Geography. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan update video terbaru. Setelah penemuan awal ladang gas pada tahun 1952 di Harstad, pada tahun 1959 dilakukan kembali pengeboran kedua di dekat desa Slochteren dan ditemukanlah cadangan gas yang sangat besar. Pengeboran lebih lanjut dilakukan di Delfzijl, sekitar 20 km timur laut Slochteren. Gas dengan komposisi dan tekanan yang sama juga ditemukan di sini. Setelah penemuan-penemuan ini, para ahli akhirnya mulai menyadari bahwa mereka sebenarnya telah menemukan ladang harta karun. Semua sumur yang sudah digali memiliki saluran gas pada kedalaman yang sama, yang menunjukkan bahwa ini bukanlah 3 penemuan terpisah, melainkan satu ladang gas raksasa, yakni ladang gas Groningen. Padahal, sebelum tahun 1959, Laut Utara dianggap sebagai lokasi yang mustahil untuk penemuan hidrokarbon besar. Bahkan, ketika geolog terkenal George Lees menyampaikan makalah kepada Geological Society of London pada tahun 1936, ia menyatakan bahwa minyak dapat ditemukan di Inggris, ia hampir ditertawakan. Dan sejak saat itu, hanya ada sedikit yang tertarik pada gagasan tersebut. Namun Groningen mengubah semua itu. Dengan ditemukannya keberadaan sumber daya yang begitu besar di tepi benua Eropa, jelas menimbulkan pertanyaan. Apakah sumber daya alam tersebut juga meluas hingga ke Laut Utara? Pertanyaan tersebut terjawab hanya 10 tahun setelah penemuan Groningen. Hampir seluruh wilayah Laut Utara bagian selatan, di bawah 58 derajat lintang utara, telah dibuka untuk eksplorasi hidrokarbon. Ladang gas Groningen diperkirakan memiliki luas 900 km persegi. Luas ini kira-kira hampir 1,5 kali luas kota Jakarta. Diperkirakan, Groningen memiliki cadangan gas sebesar 2.700 miliar meter kubik. Dari ladang gas raksasa ini, menurut Reuters, telah menghasilkan keuntungan 385 miliar USD atau sekitar 6,2 kuadriliun rupiah bagi kas Belanda sejak produksi dimulai pada tahun 1960-an. Belum lagi keuntungan bagi perusahaan pengelolanya seperti Shell dan Exxon. Dampak dari penemuan gas Groningen terhadap perekonomian Belanda saat itu sangat cepat dan besar. Dalam beberapa tahun saja, jaringan pipa telah menyebar ke seluruh negeri. Dan sebagian besar rumah telah beralih ke gas alam sebagai sumber energi utama. Gas dari Groningen juga segera diekspor ke seluruh Eropa dan bahkan ke Afrika Utara. Dan uang yang diperoleh dari pendapatan pajak dari penjualan gas memungkinkan pemerintah Belanda untuk meningkatkan standar hidup, kesehatan, dan pendidikan rata-rata seluruh penduduknya. Sayangnya, kenikmatan Belanda atas ladang gas raksasanya selama kurang lebih 55 tahun harus segera berakhir. Sebenarnya, ekstraksi gas dari ladang Groningen sudah dihentikan mulai 1 Oktober 2023 lalu.
Namun pemerintah Belanda mengecualikan situasi darurat untuk 1 tahun ke depan, yakni hingga Oktober tahun ini 2024. Selama 1 tahun tersebut, sumur gas tetap dibuka untuk memasok gas ke negara dalam situasi yang sangat luar biasa, seperti cuaca dingin yang ekstrim atau kekurangan gas akibat situasi geopolitik yang tidak stabil. Cuaca ekstrim mengacu ketika suhu terendah pada siang hari berturut-turut di kisaran minus 6,5 derajat Celcius. Penutupan ini tentu menjadi pukulan besar bagi perusahaan pengelola dan tentu saja juga bagi pemerintah Belanda, karena akan kehilangan keuntungan besar dari ladang gas tersebut. Semua ini bermula karena sering terjadinya gempa bumi yang disebabkan oleh ekstraksi gas di Groningen, sehingga pemerintah mendapatkan tekanan dari masyarakat untuk menutupnya. Lebih dari 1.600 gempa bumi berkekuatan hingga 3,6 skala Richter telah melanda wilayah Groningen sejak tahun 1986. Sekitar 85.000 bangunan telah rusak setidaknya 1 kali, tetapi hingga saat ini hanya 30% rumah yang telah dibuat aman kembali. Hal itu tentu saja memicu kecaman masyarakat setempat terhadap keberadaan ladang gas Groningen. Ladang gas Groningen di Belanda sering mengalami gempa bumi karena pengambilan gas alam dari dalam tanah. Saat gas ini diambil, tekanan di bawah tanah berkurang, yang menyebabkan tanah dan batu di sekitarnya bergerak dan bergeser. Pergerakan ini yang menyebabkan terjadinya gempa. Pada tahun 2014, produksi gas dari ladang gas Groningen dibatasi karena gempa bumi untuk pertama kalinya. Karena semakin banyaknya gempa, Menteri Urusan Ekonomi dan Iklim Erik Wips pada bulan Maret 2018 mengusulkan bahwa ekstraksi gas di ladang Groningen harus dikurangi menjadi 0 paling lambat pada tahun 2030. Namun usulan tersebut ditolak oleh Dewan Negara, yakni sebuah badan penasehat yang beranggotakan keluarga kerajaan dan anggota di luar kerajaan yang ditunjuk oleh raja. Penutupan akhirnya dipercepat pada 2023 dengan pembukaan selama 1 tahun untuk kondisi darurat. Penutupan yang dipercepat ini juga berdasarkan data ilmiah dari sebuah riset. Pada tahun 2018, Dewan Riset Belanda memulai program penelitian bernama DeepNL, mengkaji dampak jangka panjang dari ekstraksi gas di ladang gas Groningen. Penelitian ini mencakup berbagai proyek seperti penurunan tanah, analisis risiko, dan prediksi gempa bumi. Rinus Wartaal, koordinator program dan ahli geofisika, mengatakan bahwa upaya penelitian ini setara dengan usaha Belanda untuk melindungi diri dari ancaman laut yang membuktikan betapa seriusnya Belanda menangani masalah lingkungan dan keselamatan warganya. FYI, Geolovers, karena letak wilayahnya yang berhadapan dengan Laut Utara dan kondisi tanah yang berada di bawah permukaan air laut, Belanda sekuat tenaga melakukan segala cara untuk membuat wilayahnya tidak terendam. Kondisi geografis Belanda yang mengenaskan ini sudah pernah geografi bahas di video yang ini ya, Geolovers. Atas penutupan permanen ladang gas Groningen, Shell dan ExxonMobil sebagai perusahaan pengelola telah mengajukan permohonan ke pengadilan arbitrase untuk mengambil keputusan tentang apakah mereka harus menerima kompensasi dari pemerintah Belanda karena menghentikan produksi gas di Groningen, karena masih memiliki cadangan gas dalam jumlah besar.